Hai gak semua. Kok nggak semua? Ya buat yang nonton aja. Oh, Hai gak semua. Kumit BBC, kucil cimit baca-baca cerita. Ya, Kumit BBC itu adalah kita baca-baca cerita dari kalian. Jadi beberapa waktu kemarin kita udah nge-share di Instagram buat kalian ngasih cerita-cerita seru kalian. Baik cerita lucu, cerita cinta, cerita sedih, ataupun cerita horor. Jadi bakal kita bacain di channel YouTube kita ini. Kumit Oke. BBC. Coba kamu coba. Kumit BBC. Ya langsung yuk. Ya, Kumit BBC itu yang belum tahu udah paham ya. Kumit baca-baca cerita dan ini episode pertama. Udah banyak cerita yang masuk, tapi untuk di episode ini nggak semua cerita bisa kita bacain. Yap. Jadi ada beberapa cerita yang nanti bakal kita bacain. Jadi buat kalian yang ceritanya belum sempat kita bacain, sabar aja ya, nanti kita bakal bacain di episode selanjutnya. Oke, cerita pertama bakal gue yang bacain. Yeay! Ini penonton bayaran saya ini. Jadi rame nggak rame harus tahu gocap aja balik. Ya, cerita pertama dari Denny Cangcut. Den, lu nggak ada nama lain gitu, Den? Denny Barokah kayak Denny Maju Mundur. Kenapa harus Denny Cangcut? Kak, aku mau cerita tentang cinta. Aku jadian sama pacar aku dulu tahun 2014. Kita pacaran udah 3 bulan. Aku jalani semuanya seperti biasa. Hari demi hari udah kita lewati bersama. 3 bulan terakhir sebelum kita putus, aku ngerasa dia udah beda. Gak tahu kenapa kita sering cekcok tentang masalah sepele yang dia gede-gedein. Hampir setiap hari kita ribut lewat SMS. Dan akhirnya aku pun kebawa emosi dan terus putusin dia. Dia bilang gak mau, tapi aku tetap kekeh karena bosan tiap hari kita ribut mulu. Setiap kita putus, hari demi hari aku jalani sendiri. Sampai saat itu aku ngerasa nyesel udah mutusin dia. Aku bilang, aku kangen sama dia. Alhamdulillah dia responnya baik. Rasa sayang itu kembali muncul dan akhirnya kita dekat lagi. Tapi ketika aku udah sayang dan nyaman lagi sama dia, aku dengar kalau dia udah punya pacar. Hampir tiap hari aku bilang kalau aku sayang sama dia, cinta sama dia. Ngajak dia balikan tapi dia responnya udah beda. Dia abaikan cinta aku. Hampir 1 tahun lebih aku gak bisa move on dari dia. Dia mah udah beberapa kali ganti pacar. Aku mah pasti nunggu dia balik lagi ke aku. Aku terus yakini dia kalau aku sayang dan cinta sama dia. Tapi nihil. Dia malah risih karena setiap hari aku SMS-in. Dan akhirnya aku buat lagu untuk dia. Judulnya Rasa Ini. Wow, so sweet. Jadi intinya Denny ini adalah seorang cowok yang menyesal gitu. Jadi dia menyesal udah mutusin pacarnya. Itu cuma gara-gara emosi sesaat. Jadi cuma gara-gara hal sepele dia mutusin pacarnya. Batuk. Minum baygon. Kalau ribut itu jangan sampai ngeluarin kata putus ya. Oh lu. Karena Cimit sering gitu. Ribut dikit minta putus itu. Ya Allah. Yang namanya hubungan itu ya memang nggak selamanya lancar. Pasti ada yang namanya ribut, ada kita merasa jenuh, bosan. Tapi jangan kita egois, jangan kita langsung ngambil keputusan, ya udahlah bubar. Jangan, nanti nyesal sendiri. Ya intinya buat Denny sabar aja, semoga lu bisa nemuin cewek atau menemukan cinta yang lebih indah daripada cinta lu kepada cewek ini ya. Oke, sabar aja Den. Gue juga sedih sih sebenarnya, pengen nangis ini. Sedihnya bukan karena apa, karena nama lu Denny Cangcut. Ini tuh dari Kufi Givari 77. Ribet ya namanya Kufi Givari. Oke ya. Gue bacain nih. Assalamualaikum Kumit Project. Waalaikumsalam. Aku punya cerita nih tentang cinta. Hehehe. Oke. Awal masuk sekolah SMK aku suka sama satu cewek di kelasku. Tapi aku gak berani bilang karena malu. Selang 3 bulan sekolah dia berhenti dari sekolahku. Entah apa alasannya. Setahun kemudian aku dipertemukan lagi sama dia pas acara penghukuman anak sekolah yang suka tawuran di kotaku. Aku dihukum, diasingkan dan dipesantrenin selama seminggu di sebuah desa. Taunya si cewek itu tinggal di desa itu dan rumahnya dekat sama tempat pesantrennya. Di situ aku beraniin bilang kalau aku selama ini suka sama dia. Selang 1 hari dia nerima aku buat jadi pacar. Akhirnya aku pacaran sama dia beberapa bulan. Pas aku mau rayain Enif yang ke-4 bulan,
Dia nggak ada kabar selama seminggu. Sekalinya dia ngabarin, dia bilang, Kufi boleh nggak kalau aku dinikahin orang lain? Spontan aku langsung datang ke rumahnya. Walaupun jarak rumah aku dan dia sangat jauh, sesampainya aku di rumahnya dia nggak mau keluar rumah berjam-jam. Aku nunggu dia, nggak nyamperin juga. Pas aku intip ke kamarnya, dia lagi asik teleponan sama orang lain. Dengan hati sedih aku pulang. Keesokan harinya dia ngirim satu pesan untuk aku datang ke acara pernikahannya. Entah aku terlalu sayang atau bego. Aku datang ke pernikahannya karena dalam pikiran aku ingin lihat dia bahagia. Walau nggak sama aku setelah acara pernikahannya, sampai sekarang aku masih sayang dan nggak pernah bisa lupa sama dia. Ini cerita cinta yang sedih sih. Bener sih, antara bego atau Cinta itu emang gitu. iya, Bego. atau buta, iya nggak? Nyesek sih kalau gue misalkan jadi lo nih, Kufi gitu. Ayolah, move on. Boleh kita melihat orang yang kita suka itu bahagia sama orang lain, boleh. Tapi yang nggak bisa lo terus-terusan seperti itu. Lu akan malu sendiri ketika lu belum bisa move on sama orang bertahun-tahun. Lu ngapain aja jadi malas, semuanya jadi berantakan. Lu bakal malu sendiri ketika lu udah move on. Maksudnya ketika lu udah nemuin cowok lain atau cewek lain, terus lu ingat masa lalu lu, ih dulu gue bego banget ya, gue gara-gara dia gue nggak gini gue jadi hancur. Lu akan malu sendiri sama diri lu, percaya sama gue, karena gue pernah ngalamin kayak gitu. Cie, curhat. Ya, cerita selanjutnya dari Ariasto Julius. Ariasto Julius. Ini kisah sedih plus lucu gue. Waktu itu gue main ke rumah teman sekolah. Nah, sesampai di rumahnya, gue ngobrol membahas masalah cewek. Bla 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 bla, dan akhirnya sampai di bagian yang serius, gue nanya ke teman gue, "Udah ada belum target cewek di kelas yang lu suka?" Dia pun jawab, "Udah." Terus dia bilang sering chat-chatan sama dia dan telepon-teleponan sama dia. Gue pun dukung dia dan gue bilang layaknya sahabat. Nah, di akhir cerita, gue nanya, "Emang namanya siapa?" Dia jawab, "Si Ayu," dalam kurung nama samaran. Oke. Gue langsung shock berat. Ternyata cewek yang dia bilang adalah cewek yang gue sukain selama ini. Wow. Gue pun bingung dalam hati, pengen teriak. Kenapa bisa begini? Akhirnya gue langsung cari alasan buat pulang. Sampai rumah gue langsung tidur dan merenung. Dan keesokan harinya, gue di sekolah bersikap seperti biasa. Dan 4 hari berlalu, teman gue bilang mau nembak doi. Sepulang sekolah di tempat terbuka nih. Aneh, shock berat. Waktu itu pengen tahu diterima atau enggak. Setelah pulang sekolah, si Bayu, nama samaran, nembak doi dengan gayanya sendiri. Gue pun deg-degan dan akhirnya doi nolak si Bayu. Di situ betapa senangnya setelah dengar kalau si doi nggak nerima cintanya Bayu. Saking senangnya, gue pun cengar-cengir kayak orang gila. Tapi mirisnya, sampai sekarang gue nggak berani nyatain cinta gue ke doi, walaupun doi masih jomblo sampai sekarang. Jadi ini adalah seorang pecundang. Oke, pecundang sejati, men. Aduh. Jadi lu mau lu apa gitu. Jadi ketika dia direbut orang lu marah. Tapi ketika dia free, lu nggak mau ngisi. Lu jangan kayak gitu. Lu ngebatin sendiri. Asik ngisi nggak tuh? Ini Ngisi kan ya, kekosongan ya. ketika dia lagi free, coba lu deketin gitu. Pasti lu takut ditolak kan? Kalau lu takut ditolak, makanya minum tolak. Intinya lu harus berani nyatain cinta lu. Setidaknya dengan lu ngungkapin isi hati lu akan merasa puas. Tapi jangan mengharap dia bakal nerima, itu lu salah juga. Intinya ketika lu punya perasaan ke seseorang, udah lu ungkapin aja, mau dia terima atau enggak, itu nomor 2. Yang penting ketika lu udah ngeluarin apa yang lu omongin, itu akan puas sendiri lu. Apa yang lu rasakan Iya. bakalan lega sendiri. Iya, gitu. jangan dipendam. Nanti kasihan lu nya. Sampai tua lu pendam-pendam, tahu-tahu jadi bisu di sini. Ungkapinlah perasaan lu. Dan semoga lu bisa berhasil mendapatkan hati cewek ini ya. Kalau dia punya kakak, kenalin sama gue. Oh. Maksudnya apa nih? Thank you buat ceritanya Arya. Ya. Oke. Tapi lucunya di mana? Lucunya karena dia pecundang ya. Ya lucunya ya dia cengar-cengir lihat temannya ditolak. Tapi dia sendiri juga takut gitu. Jadi kayaknya mampus lu ditolak. Nah, tapi tadi dia juga takut gini. Kayaknya lebih lucu kamu praktekinnya deh daripada dia. Jadi ya harus berani ya. Oke, cerita selanjutnya dari Boma_natural. Netral. Neutral. Ya, itulah pokoknya ya.
Aku punya cerita nih Kak. Aku ini kan tamatan SMK. Jadi akunya sekarang itu kerja di gudang semen gitu. Jadi tukang pikul lah. Waktu itu pas akunya mikul semen di daerah pasar Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, aku tuh ketemu mantanku, tiba-tiba dia lihat aku dan dia bilang, "Kamu Boma ya?" Lalu aku jawab, "Iya, aku Boma." "Kok kamu kelihatan bingung?" Aku balik bertanya. Lalu dia jawab, "Bukannya kamu kerja di SPBE LPG ya dulu? Kok sekarang jadi gembel?" Lalu aku jawab, "Bukannya aku ndak mau enak, tapi aku gini karena aku pikir masih muda, jadi aku harus cari pengalaman yang banyak. Apapun itu kerjanya, yang penting halal." Lalu dia nunduk, malu, sedih, dan naik ke motor. Aku bingung apa yang ada di pikirannya. Dan saya pun bingung, setiap cewek nanya sama aku, "Abang kerja apa sekarang?" "Tukang pikul semen, Dek." Lalu besok ndak mau lagi balas chat aku. Jadi ada yang salahkah dengan aku? Dan aku harap jadilah cewek yang menghargai setiap apa yang dikerjakan laki-laki. Selagi halal, buat apa malu berteman atau berpacaran sama kuli. Aku Boma neutral dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Oh, jadi intinya si Boma ini merek mic clip on. Jadi intinya si Boma ini tamatan SMK dan dulu dia pernah kerja di SPBE LPG. Tapi sekarang udah nggak kerja dan dia kerja jadi kuli panggul ya. Iya, kuli pinggul. Iya, panggul. Intinya dia jadi kuli. Ketika dia jadi kuli itu dia ngerasa ketika dia kenalan sama cewek atau ketemu sama teman-teman cewek atau mantannya, jadi kayak mantannya tuh malu atau nggak mau berteman sama dia gitu. Jadi mungkin setiap cewek yang kenal sama dia bakal ngejauh dari dia ketika tahu apa kerjaan dia sekarang. Ya, sebenarnya ya cewek itu emang gitu sih. Dia akan malu ketika kenal sama laki-laki yang gitu, gengsi. Tapi nggak semua cewek kayak gitu. Contohnya Cimit. Saya joki 3 in 1. Sayanya aja nggak tahu ya. Ya, jadi intinya buat cewek-cewek ya kalau memang berteman jangan lihat kerjaan lah. Karena belum tentu orang yang lu lihat susah sekarang di masa depan dia akan terus kayak gitu. Bisa jadi dia bakal jadi pejabat, bakal jadi menteri atau bakal jadi artis terkenal. Jadi jangan remehin gitu. Jadi yang bakal salah itu ketika lu ngeremehin dia sekarang, nanti dia jadi orang sukses, ya lu bakal malu. Karena semua orang tuh nggak mau hidupnya susah. Semua orang tuh pengen bahagia. Semua orang nggak mau kulitnya hitam. Semua orang pengen kulitnya putih. Termasuk gue. Tapi Tuhan nyiptain gue kayak gini. Takdir berkata kayak gini. Ya mau gimana? Jalanin aja gitu. Jadi buat cewek-cewek nih, yang matre-matre nih. Nih. Tolonglah ya, hargai laki-laki. Selagi yang dikerjanya halal ya wajar aja lah. Curhat loh. Apa ini semangat, ini marah nih. Bau loh. Ya, gue senang nih yang kayak gini nih. Soalnya pengalaman nih, ciri banget ini pengalaman Iya, ya. bukan pengalaman. Pernah ditolak mungkin sama cewek cantik, kiranya nggak punya apa-apa. Nah, ini berbau. Ya Allah. Nah, bukan Sedih maksudnya ya. gimana ya? Tapi kamu juga sekarang saya baik-baik sebagai bersyukur lelaki ya. Saya sebagai lelaki. Gue ini sebagai. Tapi nggak semua perempuan loh. Iya, nggak Saya semua juga perempuan juga ya. Saya selalu menghargai pekerjaan laki-laki tersebut ya nggak. Karena saya juga pengen dihargai juga. Memang nggak semua perempuan, tapi kebanyakan perempuan kayak gitu. Ya gimana dari perempuannya juga. Ya. Mungkin kita harus bisa ngeliat juga perempuan yang kita sukai itu lingkungannya seperti apa. Kayak gitu ya nggak sih? Tapi kalau di FTV itu, Ya jangan liat FTV. FTV itu kayak gitu. Ya jangan liat di FTV ya nggak? FTV kan ngamen, jatuh sapu tangannya diambil, tahu-tahu besok udah jadian. Tapi kenyataannya nggak seperti itu sih. Nggak. Oh, sebagai bintang FTV gimana? Ya kenyataannya tuh itu kan kalau di FTV kan cuma hanya skrip dan dipersingkat. Ya kenyataannya sih pasti butuh proses ya nggak sih. Walaupun kita misalkan suka sama orang, mau itu tukang jualan bakso ataupun mungkin tukang jualan cimol ya kan, ya semua itu butuh proses gitu dengan cara pengenalannya juga mungkin step by stepnya seperti apa, nggak mungkin langsung jadian, namanya juga FTV ya kan. Gitu ya kayak saya sama anda aja kayak gimana ya kan perkenalannya, ya nggak mungkin kan mate bikin video terus langsung jatuh cinta. Hello. Kalau aku jualan ikan cupang depan SD, kamu masih mau nggak, Mak? Ya mau lah. Ya, intinya buat Boma ya, terus jadi lelaki kayak gitu. Jadi intinya Boma ini adalah lelaki yang berani berkata apa adanya gitu. Karena ada juga cowok yang ketika kenal sama cewek, Gengsi juga. kerjaan lu apa? Oh, gue pejabat. Enggak, pengacara. Ternyata apa? Pengangguran baik acara. Basi lu. Tapi emang bener kan?
pejabat Iya. apa? Banyak cewek yang kayak gitu, Pejabat cowok apa? yang kayak gitu nipu ya. Oh, tuh nipu. Berarti pernah juga nipu cewek nih. Iya, sama aja. Iya, jadi. Sebenarnya cewek sama cowok itu sama aja. Cuma tergantung orangnya aja. Astagfirullah. Cewek bilang kebanyakan cowok ini brengsek, suka selingkuh. Emang nggak ada cewek yang selingkuh? Kan ada. Gimana dari siapa yang mulai kalau aku? Cowok juga bilang cewek itu matre. Cowok juga ada yang matre. Gue matre. Bener. Enggak ya. Gue nggak matre, gue pelit. Ya, pelit bakal kaya. Anjir, mana ada pelit bakal kayak prank di mana-mana Oke. hemat baru. Buat Boma, semoga lu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih oke, sehingga lu bisa menunjukkan kepada orang-orang yang menatap lu sebelah mata kalau lu lelaki yang bukan lelaki lemah gitu. Ya, semoga ada wanita yang tulus mencintai lu dengan profesi lu yang sekarang. Jangan melihat lu dari apa pekerjaan lu dan apa status lu. Saya Mario Teguh. Oke, next berita selanjutnya. Gue berasa kayak host TV anjir. Ya ini juga host loh, host Ya. di konten Oh Komit ini BBC. TV juga, ini lebih dari TV. Iya, Wow. wow. Ya jadi suka-suka kita ya. Jadi kalau ngomongnya agak lepot-lepotan ya terserah kita, TV-TV kita. Ya. Channel-channel kita. Ya. Nggak ada yang larang. Ya. Tadi suspend ya. Oke, silakan Cimit cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya nih dari Hana G05_. Oke Hana, Kak mau bagi-bagi cerita nih. Oh, gue pikir mau bagi-bagi duit. Makasih. Berapa kilo? Oke, waktu aku pertama kali masuk SMK, kan karena MOS tuh, ya betul banget. Nah ceritanya berangkat pagi jam 6, dan aku nggak sarapan. Itu hari ketiga sih, hari terakhir MOS. Singkat ceritanya, di sana banyak banget, Gaulnya parah. banyak banget kegiatan. Dan karena aku nggak makan dan nggak bawa duit, jadi kena hungry attack deh. Gila. Gaul banget. Kena hungry attack. Ditambah pas masuk kelas tuh ada tambahan materi gitu. Tapi karena aku kelaparan, aku putusin buat tidur. Dan aku udah ngimpi jalan-jalan mau pesen makan. Dibangunin guru pakai ngagetin lagi, dan aku kebangun langsung teriak, "Bang, nasi goreng, Bang!" Oke, 2 bungkus. "Bang, nasi goreng 2 bungkus." Di situ anak-anak yang belum kenal gue sama sekali ngetawain gue dalam hati, anjir, mampus lu. Malu banget dah. Dan sampai sekarang aku pun diledekin sama anak-anak, "Dek, nasi goreng ya?" Najis, sumpah pahit banget. Bukan pahit lagi sih, thanks Komit Project. Bukan pahit lagi. Lo itu lo tuh sama kayak gue, sumpah. Jadi ceritanya gini, aku tuh pernah banget ya, zaman SMA. Bukan pernah lagi sih, sering tidur di kelas. Tapi saking kelaparannya tuh aku tidur. Tapi kalau aku nggak sampai ngigo kayak gini. Intinya tuh kalau aku cuman ya kebiasaan molor di kelas sama makan di kelas. Cuman kalau sampai ngigo dan sampai dimalu-maluin belum. Tapi aku pernah ditinggal teman-teman dan kelas udah kosong. Dan itu malu banget sumpah. Bukannya malu sih, kayak teman-teman tuh malah sengajain di pinggir jendela itu ngeliatin sampai gue bangun. Dan itu malu men. Tapi itu cuma kayak teman-teman deket doang sih yang nungguin di depan gitu. Tapi mereka sengaja gitu. Anjir. Mereka senang gitu. Mereka senang. Dan lo ditambah satu kelas men. Dan teriak-teriak, "Bang, nasi goreng, Bang." 2, ya Allah. Sumpah sih, lo kalau kayak gitu mendingan lo tuh bener-bener preparein deh. Jangan apa ya, jangan sampai lupa bawa uang juga. Setidaknya lo isi perut juga daripada kejadian kayak gini. Kan ini sih bukan kenangan pahit dan plus lucu, tapi pasti bakalan diingat sih sama anak-anak yang lain. Kamu pernah ngerasain kayak gitu pas waktu zaman sekolah? Dulu pernah aku tidur di kelas. Besoknya kelasnya hamil. Enggak, tapi realnya kamu pernah nggak? Tidur di Aku kelas. kan pernah tidur Gua di tuh kelas. nggak pernah tidur di kelas, tapi Oke. gua dulu sering tidur. Dulu gua sekolah waktu SD atau SMP lupa.
gue sering naik angkot, duduk di depan. Nah, tapi tiduran. Iya. Kenapa gue pilih duduk di depan? Ya itu biar tidur. Tahu-tahu udah lewat aja. Muter ya, Iya. muterin. Kadang duduk di belakang juga ketiduran. Ya emang pelor. Bukan gimana lagi. Gini-gini ya. Dalam hati nyampe rumah ini blak langsung tidur. Nyampe rumah nggak tidur, nonton. Jadi emang kalau kamu berarti pernahnya ketiduran di angkot ya kan? Ya. Aku tuh sering banget ketiduran di angkot sampai di rumah jadi nggak ngantuk lagi. Itu momen yang paling nggak enak. Paling bete kan? Mm-mm. Tapi sering dilakuin sampai sekarang. Enggak lah. Kamu kalau di mobil tidur mulu. Ya tapi kan nggak gini. Tetep aja. Gini. Ya, bener-bener. Beda posisi Iya, ya. mau beli sendiri. Oh ya bodo amat. Ya angkot malu. Gini-gini. Banyakin orang. Tapi thanks banget loh buat Hana G05_ ini. Ceritanya lucu dan memalukan sih. Sama kayak Ya. halnya gue ya kan. Terima kasih buat Hana yang udah buka aib lu. Maaf ya, bukan yang gimana-gimana. Oh ya, buat Hana G05_ le gaul bede. Iya gak? Dia gaul bede. Gaul. Gaul bede. Oke, thank you buat ceritanya. Lanjut ke cerita selanjutnya. Ada dari Fiska.itaim seok. Ini orang Korea atau orang mana nih? Ini kayak orang Jepang. Oke. Dulu emaknya waktu ngelahirin dia ngidam somai. Jadi namanya agak tisha-mesya. Oke, lanjut ah. Cerita aku dan mamaku. Cerita mamah nih ya, anak sama mamah. Waktu itu saya sama mama mau berangkat ke pasar. Udah siap-siap mau berangkat, ceritanya aku udah manasin motornya. Dan mama aku udah siap-siap pakai helm sama ngunci rumah. Setelah manasin motor nggak lama aku jalan tuh. OTW ke pasar, jalan aja udah santai, kagak lihat-lihat ke belakang. Apa ngobrol sama mama di motor, bless main meluncur ke pasar aja. Tapi pas di tengah jalan kok mama aku diem aja, nggak ngomong-ngomong. Terus berasa enteng bawa motor, nggak ada beban. Pas di lampu merah aku liat spion, lah kok mama nggak ada. Aku kaget dong, ya iyalah pasti kaget. Mamaku mana kok nggak ada, udah nggak enak hati tuh. Panik, akhirnya melimpir dulu ke samping. Berhenti, aku lihat HP, wah udah banyak telepon dari nomor mama. Aku pikiran udah kemana aja tuh sama mama. Aku mikirnya mama jatuh, terus ada yang nemuin di jalan lah. Terus mau ngasih ditelepon juga nggak diangkat-angkat. Makin panik. Akhirnya aku puter balik sambil coba telepon mama dan mikir udah nggak karuan. Di situ perasaan aku mikirnya udah yang macem-macem. Terus pas aku telepon lagi ke mama, diangkat. Langsung, halo, mama di mana? Kok mama nggak ada kabar? Kan tadi dibonceng, mama jatuh apa gimana? Kok nggak berasa, nggak ketahuan kalau jatuh? Mama di telepon malah ketawa-tawa. Ini mama gila kayaknya, malah tawa-tawa. Saya siapa? Tahunnya udah ada di seberang. Udah ada di seberang jalan sambil ngedada-dadahin tuh dari angkot. Berasa Miss Celebrity. Putri Indonesia nih, udah dada-dada aja ya. Ngedadahin turun dari angkot, ketawa-tawa. Ternyata taunya pas di rumah itu mama aku belum naik motor, katanya mama baru angkat kaki doang mau naik motor, kamu malah jalan udah gitu bablas lagi, nggak dipanggil-panggil nggak denger-denger. Ya udah mama akhirnya naik angkot jalan kaki ke depan, udah malu sama tetangga diketawain juga, ya sedih juga. lucu. Pernah kayak gini abang? Boncengin Uma. Tapi pernah bokap gue. Oh iya, bokap gue banget nih. Jadi naik motor sama bokap, set. Tapi aku yang jadi penumpang. Oh, terus kamu yang ditinggal. Bokap aku ya gitu. Ngerokok. Oh iya, gaya. Bapaknya Samsu nih. Udah jadi warung nih, warung ucok nih. Terus. Jalan. Ya. Lah gitu. Kayaknya gue pernah juga kayak gitu, sumpah. Gue juga pernah kayak gitu, tapi yang posisinya gue yang dibonceng. Bokap gue, ya namanya bokap ya udah tua, mungkin lagi banyak pikir sama ngerokok kan. Main jalan aja. Waktu tinggal gue. Terus perasaannya gimana? Ya lucu sih emang, kocak aja. Lucu ya.
Buat Fiska, aduh itu sih sangat memalukan banget sih, lucu juga. Cuman bakalan nggak bakal dilupain tuh sama mamahnya ya nggak sih. Tapi kalau gue sendiri, aku tuh belum pernah sih yang kayak misalkan naik motor terus apa ninggalin penumpangnya gitu. Yang pernah tuh kalau nggak salah mobil deh. Pernah. Pernah sama siapa ya? Sama mama atau papa gitu. Jadi akunya main asal jalan, ternyata pintunya emang masih kebuka. Cuman kalau itu nggak ada lucunya, malah bahaya ya kan. Kalau mobil bahaya. Ya kalau motor tuh bahaya juga dong. iya, bahaya juga, sama-sama bahaya. Cuman tuh dengan adegannya ceritanya seperti ini tuh lucu aja gitu ditinggal. Bahaya sayang, kamu naik motor nih. Iya. Sakit lu gila. Ngomong gak bahaya. Iya, sama-sama bahaya, cuma mungkin lebih lucu yaitu ya naik motor dibanding naik mobil, ya kan? Sama sih, sama-sama bahaya. Sorry ya, ralat ya kan. Ya ampun. Intinya sebelum berkendaraan itu memang harus fokus. Mungkin yang bawa motor ini pikirannya nih siapa namanya Fiska ini pikirannya udah jauh gitu. Kan mau ke pasar nih, wah ntar beli lontong sayur pakai telur enak nih. Jangan lupa ya beli braknya bercanda dalam yang bagus. 36 apa ya? Saya sekarang. Jadi pikiran udah macam-macam, udah heboh, pengen cepet-cepet sampai pasar sama mamahnya. Jadi dia tuh pengen cepat sampai pasar, pengen beli apa yang dia mau mungkin. Jadi lupa gitu. Malah dikasihkan ngobrol ya kan, nggak tahu ya pas nyampe lampu merah nggak ada orang di belakangnya kan, ngobrol berarti dia ngobrol sendiri lah. Bisa jadi itu makhluk halus. Jadi buat Fiska, mending motor lu jual 2 juta gue bayarin sini. Kampret lu. Tapi thank you banget Fiska, ceritanya lucu. Ya menghibur lah ya. Karena emang gue juga ngerasain sih, pernah ngerasain kayak gitu, dan ini ya benar-benar semua orang mungkin pernah ngerasain ya. Ya, mungkin caranya berbeda kali ya, dan ceritanya mungkin berbeda juga, kurang lebih seperti itu. Jadi gimana nih, udah 3 cerita dari Cimit yang udah dibacain, dan udah 3 cerita juga dari Bang Ucil yang udah dibacain. Wah, kira-kira udah cukup, karena durasinya udah 2 jam ini, kayak film. Jadi buat kalian yang punya cerita cinta, cerita sedih, cerita lucu atau cerita horor. Nah, hari ini belum ada cerita horor nih. Buat next mungkin punya cerita serem, cerita horor, boleh share ke kita. Cek aja di Instagram kita. Sama Instagramnya Kumit Project. Kumit Project. DM aja cerita kalian. Kalau emang ceritanya panjang, mungkin nggak cukup di DM, boleh email. Tapi kalau bisa sih jangan panjang-panjang banget lah. Ya, capek bacanya. Oke, intinya ya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek ya. Yang penting ya benar-benar cerita real dari kalian. Bukan cerita teman kalian atau cerita yang ngeliat dari internet ya. Benar-benar cerita yang kalian rasain, pengalaman yang kalian rasain. Oke. So, buat kalian jangan pernah bosan, terus tonton konten-konten dari Kumit Project. Jangan lupa juga ditonton aja terus sampai kuota kalian habis ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment, dan mudah-mudahan apa? Buat yang mau ngirim cerita, ceritanya nulisnya harus jelas gitu. Jangan disingkat-singkat. Jadi kita bacanya juga enak. Misalnya yang tulisnya benar-benar YANG. Ya mungkin dia capek kali. Enggak, kalau emang mau disingkat yang sekiranya singkatannya yang kita mengerti. Ya, yang orang paham. Jangan singkat-singkat kayak aku mau ke ini Kakak Letoto, gitu. Nggak ngerti kan? Iya, nggak ada yang ngerti. Tuh makanya jangan kayak gitu ya. Ya udah, pokoknya semoga cerita kali ini bisa menghibur dan semoga bisa ada manfaatnya. Ya manfaatnya ada. Mungkin ketika kita menceritakan cerita lucu, terus ada orang produser yang nonton, konten kita, lucu nih, terus kalian yang punya cerita dihubungin, terus dibuatin ini opo tahu goreng tahu bulat kali. Siapa tahu aja kan ada manfaatnya. Jadi ketika kalian menceritakan itu, orang lain juga merasakan, orang lain juga ikut terhibur. Nah, makanya ceritanya harus cerita real. Ya, mungkin kalian cerita tentang cinta, tentang kegalauan kalian gara-gara ditinggalin cowok atau cewek. Mungkin ada seorang cewek atau cowok yang simpati dengan cerita kalian, terus mereka hubungin kalian, terus kalian ini terus kalian bisa ya bertemu sapa gitu. Siapa tahu kan, nggak tahu kita ya, namanya hidup kan susah ditebak, bukan begitu Gilang. Namanya juga hidup. Ya udah kalau gitu, sekian dari kita Kumit Project di konten BBC
Kumit. BBC, kumit, 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 kurap cibit. Astagfirullahaladzim. Bye. Sampai jumpa lagi di Kumit BBC selanjutnya. Dah. Like, comment, like, comment, like, Subscribe. comment, gak usah di subscribe. Sombong, sombong, Subscribe sombong. juga lah.